Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Safitri dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Anissa Nur Isani, Dea Oktavia Anjani, dan Nabila Arifia Putri akan menjelaskan tentang materi dari bab 3 yaitu tentang hukum perkawinan Islam. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang perkawinan menurut hukum Islam. Pengertian perkawinan menurut ulama Syafi'iyah adalah yaitu akad yang menggunakan lafal nikah dan zauj yang menyimpan arti wad'i atau hubungan intim. Akad tidak sah tanpa menggunakan hitbah, akad salam, atau akad nikah. Pengertian menikah menurut istilah yaitu melakukan suatu akad atau pengertian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin atas dasar suka rela atau keridhaan hidup berkeluarga dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian pernikahan itu ada 3, yaitu pernikahan menurut bahasa, yaitu hubungan intim dan mengumpuli. Yang kedua adalah pernikahan menurut hakiki, yaitu akad dan mazaz adalah wad'un atau hubungan intim. Yang ketiga yaitu pernikahan adalah antara keduanya, yakni antara akad dan wad'i, karena terkadang nikah itu diartikan sebagai akad dan juga kadang diartikan sebagai wad'un atau hubungan intim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa Nur. Syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan merupakan sebuah dasar dari sebuah perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Dari sebuah perkawinan, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Berikut syarat-syarat sebuah perkawinan. Yang pertama, syarat bagi seorang suami. Syarat untuk calon suami yaitu pertama Islam, kedua laki yang tertentu, ketiga laki yang bukan mahram dari calon istri. Yang dimaksud dari mahram calon istri yaitu karena adanya hubungan nasab. Larangan perkawinan karena adanya hubungan musharah. Dan terakhir larangan perkawinan karena persusuan. Yang kedua syarat bagi calon istri. Syarat bagi calon istri yaitu Islam, perempuan tertentu, balik, bukan perempuan mahram dengan calon suami, bukan seorang kunsa. Kunsa ini maksud ini ialah orang dengan kelamin yang ganda. Lanjut ke bukan dalam ihram haji atau umrah, lalu tidak dalam iddah dan bukan istri orang. Lanjut ke syarat wali. Untuk syarat wali yaitu Islam, bukan kafir atau murtad, lelaki, balik, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat akal pikiran, dan merdeka. Lanjut ke syarat saksi. Saksi sekurang-kurangnya harus ada 2 orang. Islam, lelaki, berakal balik, memahami kandungan lafal ijab dan qabul, dapat melihat, mendengar, dan berbicara, adil dan merdeka. Lanjut ke syarat ijab. Syarat ijab yaitu pernikahan ini hendaklah tepat. Tidak boleh menggunakan sindiran, diucapkan wali atau wakilnya, tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah. Mut'ah ini ialah pernikahan dalam tempo masa tertentu, atau bisa dikatakan kawin kontrak. Yang terakhir, tidak dikatakan taklid. Taklid ini yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa menyadari atau mengetahui sumber atau alasannya. Yang terakhir, syarat kabul. Syarat kabul yaitu ucapan mestilah seperti ucapan ijab, tidak berkata sindiran, dilafalkan oleh calon suaminya, tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah, tidak dikatakan taklid, menyebut nama calon istri, dan terakhir tidak diselangi oleh perkataan orang lain atau perkataan lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Nama saya Dea Oktavia Anjani. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Anissa Nur Isani, yaitu rukun perkawinan. Adapun rukun perkawinan yang pertama adalah calon istri, yang kedua calon suami. Calon mempelai pria dalam hal ini harus memenuhi syarat, diantaranya adalah bukan termasuk saudara atau mahram istri. Yang kedua tidak terpaksa, yaitu atas kemauan sendiri. Yang ketiga orangnya jelas dan tertentu. Dan yang keempat tidak sedang ihram haji. Rukun yang ketiga adalah wali. Perkawinan tidak akan sah tanpa adanya izin dari walinya. Hal ini dikarenakan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud telah menceritakan
Muhammad bin Kasir telah mengabarkan kepada kita Sufyan, telah menceritakan kepada kita Ibn Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah telah bersabda, siapapun wanita yang menikah tanpa adanya izin dari walinya, maka nikahnya batal. Diucapkan 3 kali. Menurut Imam Nawawi, apabila seorang wanita menikah tanpa mempunyai wali dan seorang yang dapat menjadi hakim, maka ada 3 cara. Yang pertama, dia tetap tidak boleh menikahkan dirinya tanpa adanya wali. Yang kedua, dia tetap boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat. Dan yang ketiga, dia menyuruh seseorang untuk menjadi wali bagi dirinya. Rukun yang keempat adalah adanya dua orang saksi yang adil. Golongan Syafi'i mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh 2 orang yang belum diketahui adil atau tidaknya, maka hukumnya tetap sah. Kenapa demikian? Karena perkawinan dilakukan di berbagai tempat, mulai dari tempat-tempat yang terpencil hingga ke kota-kota besar. Jadi apabila diharuskan mengetahui terlebih dahulu adil atau tidaknya orang yang akan menjadi saksi tersebut, itu akan menyusahkan. Maka dari itu tetap hukumnya sah walaupun belum diketahui adil atau tidaknya orang yang akan menjadi saksi tersebut. Dan rukun yang terakhir adalah sihot atau ijab kabul. Sihot yakni pengucapan ijab yang mengandung menyerahkan dari pihak si perempuan, dan kabul yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami. Nama saya Nabila Nur Arifia Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkawinan menurut hukum positif. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah perjanjian dalam perkawinan mengandung 3 karakter khusus. Yang pertama, perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa adanya unsur sukarela dari kedua belah pihak. Yang kedua, kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan. Yang ketiga, persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batasan hukum mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Persetujuan perkawinan pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lain, misalnya persetujuan jual beli dan sewa menyewa, karena pada isi perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum, sedangkan perjanjian biasa semua pihak berhak menentukan sendiri isi pokok perjanjiannya. Selanjutnya, pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1 tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah calon. Jadi, perkawinan yang tanpa adanya persetujuan kedua calon suami istri seperti kawin di bawah umur yang didesak oleh masyarakat adalah batal dan menyalahi peraturan Islam dan undang-undang tentang syarat perkawinan. Selanjutnya terkait dengan pernikahan dini, di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2. Yang pertama, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan ayat 2, dalam hal yang menyimpang terhadap ayat 1, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain yang diajukan oleh orang tua wali dari kedua belah pihak. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang telah diletakkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.